Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mengawali hari ini dengan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Waktu mereka meninggalkan Firaun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan melihat dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya. Dengan demikian kamu memberi pedang kepada mereka untuk menghabisi kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara pada umat ini? Untuk apa engkau mengutus aku? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, ia sudah menyengsarakan umat ini, dan engkau sama sekali tidak melepaskan umatmu." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dengan paksaan tangan yang kuat ia akan memberi mereka pergi. Dengan paksaan tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya." Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan ini saya mengambil tema memahami Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah menghadapi masa-masa sulit dalam hidup yang penuh dengan kekecewaan dan ketidakpahaman. Dalam kondisi seperti ini, seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan peristiwa ini terjadi? Atau kita bertanya, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Dalam bagian Alkitab yang kita baca, Keluaran 5 ayat 20-24, kita akan diajak untuk belajar memahami Tuhan melalui proses-proses yang sulit dan proses yang penuh tantangan. Kita akan melihat bagaimana orang Israel dan Musa merasa kekecewaan. Kita juga melihat bagaimana Tuhan tetap berkarya meskipun kita tidak mengerti. Dan kita melihat bagaimana kita bisa memahami Tuhan melalui proses yang Dia izinkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat 20-21. Ketika kita membaca ayat 22-21, kita akan melihat bahwa setelah Musa dan Harun menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, keadaan justru menjadi semakin buruk bagi umat Israel. Firaun justru memperberat kerja paksa mereka dan bukannya memberikan kebebasan. Umat Israel malah dibebani pekerjaan yang lebih berat. Oleh sebab itu, para pengawas Israel datang kepada Musa dan Harun dengan keluhan. Mereka berkata, "Semoga Tuhan melihat dan menghukum kamu, karena kamu telah menjadi bau busuk bagi kami di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya." Bapak Ibu, ini adalah reaksi yang sangat manusiawi. Mereka merasa dikhianati. Umat Israel sudah berharap bahwa kebebasan yang dijanjikan Tuhan akan datang segera setelah mereka mengikuti perintahnya. Tetapi kenyataannya justru mereka menderita lebih berat. Mereka kecewa dan bahkan marah kepada Musa dan Harun karena mereka merasa bahwa perjuangan mereka sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup kita juga seringkali kita menghadapi kekecewaan yang serupa. Kita berdoa, kita berharap, kita sudah berusaha kerja keras, namun keadaan justru nampaknya semakin sulit. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan, atau kita merasa bahkan Tuhan mengabaikan kita. Kita bingung, kita merasa kecewa sama seperti umat Israel. Namun dari cerita ini kita belajar bahwa kekecewaan yang kita alami tidak berarti Tuhan tidak peduli atau Tuhan tidak bekerja. Ini adalah bagian dari perjalanan iman kita yang menguji kesabaran dan menguji keteguhan hati kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Yang kedua, ayat 22-23, ketika kita tidak mengerti, Tuhan tetap berkarya. Dalam ayat 22 dan 23 ini kita melihat
Musa juga merasa bingung dan kecewa. Setelah mendengar keluhan dari umat Israel, dia langsung pergi menghadap Tuhan dan bertanya, "Ya Tuhan, mengapa Engkau berbuat demikian kepada umat-Mu? Mengapa Engkau mengutus aku? Sejak aku datang menghadap Firaun untuk berbicara atas nama-Mu, ia telah memperlakukan umat ini dengan lebih buruk, dan Engkau tidak menyelamatkan umat-Mu sama sekali." Musa pun bertanya kepada Tuhan, merasa seolah-olah usahanya sia-sia. Namun meskipun Musa tidak mengerti, kita melihat bahwa Tuhan tetap berkarya di balik layar. Tuhan bekerja bukan hanya pada apa yang terlihat oleh mata manusia, tetapi juga dalam situasi yang nampaknya tidak ada perubahan. Seringkali kita berada dalam posisi yang sama. Kita tidak melihat perubahan yang kita inginkan, dan mungkin kita merasa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Namun kita harus belajar untuk percaya bahwa meskipun kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Tuhan selalu bekerja. Tuhan tidak terbatas oleh waktu, dan Tuhan tidak terbatas oleh cara kita berpikir. Tuhan sedang mengerjakan rencananya yang lebih besar, yang seringkali tidak langsung terlihat oleh kita. Mungkin ada proses yang harus kita lalui terlebih dahulu agar kita siap untuk menerima berkat yang lebih besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Sama seperti umat Israel yang tidak langsung dibebaskan, tetapi Tuhan bekerja melalui proses yang panjang untuk menyelamatkan mereka. Pada ayat yang ke-24, memahami Tuhan melalui proses. Ayat yang ke-24 kita melihat Musa menghadap Tuhan dengan keluhan dan kekecewaan. Meskipun kita tidak melihat respon langsung dari Tuhan di bagian ini, kita tahu bahwa Tuhan tetap bekerja melalui proses. Tuhan tidak memberikan jawaban instan kepada Musa, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sedang membentuk umat-Nya melalui proses. Tuhan sering bekerja dalam hidup kita melalui proses-proses yang panjang dan penuh tantangan. Dalam setiap proses itu, kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Proses yang kita jalani mengajarkan kita kesabaran, mengajarkan kita ketekunan, mengajarkan kita ketergantungan kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan juga ingin mengubah hati, mengubah karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan kita adalah sebuah perjalanan yang tidak selalu mulus, sama seperti umat Israel yang harus melewati berbagai rintangan untuk mencapai tanah perjanjian. Kita juga harus melewati banyak ujian dalam hidup ini untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lalu bagaimana mengimplementasikan pelajaran dalam ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa langkah praktis yang harus kita terapkan. Yang pertama, percaya pada rencana Tuhan. Meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang kita bisa pahami. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, ingatlah bahwa Tuhan tetap berkarya. Yang kedua, berpegang pada janji Tuhan. Meskipun prosesnya sulit, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dalam setiap cobaan, kita harus berpegang teguh pada janji-janjinya yang ada dalam firman-Nya. Yang ketiga, menjaga hati tetap terbuka untuk belajar. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, jangan biarkan kekecewaan membuat kita menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, gunakan setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk lebih bergantung pada Tuhan dan untuk belajar dari proses yang sedang kita jalani. Yang keempat, sabar dalam proses. Ingatlah bahwa Tuhan seringkali bekerja dalam proses yang tidak instan. Proses ini mungkin terasa sulit, tetapi itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan pribadi yang dewasa dalam iman. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui Keluaran pasal 5 ayat 20-24 ini, kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya bekerja dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi juga melalui proses yang penuh tantangan. Ketika kita merasa kecewa atau tidak mengerti,
marilah kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap berkarya. Tuhan membentuk kita melalui proses, dan pada akhirnya kita akan melihat hasil dari karya Allah yang sempurna. Percayalah bahwa setiap langkah, baik itu kesulitan, baik itu kemudahan, adalah bagian dari rencana besar Tuhan yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah kiranya kami senantiasa dapat teguh menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, tetap semangat dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Salam.